hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Nah, dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kekuatan di tengah ketakutan. Nah, setiap orang sudah pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan, baik itu ketakutan terhadap masa depan, pekerjaan, keluarga, kesehatan, pelayanan, bahkan berbagai persoalan hidup yang tampak terlalu sulit untuk dihadapi. Nah, ketika ketakutan menguasai hati kita, seseorang dapat kehilangan semangat, kehilangan pengharapan, dan juga kehilangan imannya. Sama juga yang dialami oleh bangsa Israel. Dikatakan bahwa bangsa Israel yang menjadi penerima dari nubuatan Yesaya juga pernah mengalami keadaan yang demikian. Mereka menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa lain dan merasa lemah serta tidak berdaya. Nah, dalam situasi itu, Tuhan memberikan sebuah janji yang menghibur sekaligus menguatkan. Nah, Tuhan mengatakan bahwa janganlah takut. Nah, perintah ini bukan hanya sekadar untuk berpikir positif, tetapi sebuah panggilan untuk betul-betul mempercayai Allah yang hadir dan juga bekerja untuk semua umatnya dan semua orang percaya. Nah, karena itu di dalam pembacaan kita, Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, kita melihat alasan mengapa orang percaya tidak perlu hidup di dalam ketakutan yang berlebihan. Nah, yang dimaksud berlebihan, yaitu kita kehilangan pengharapan. Kita tidak percaya lagi kepada Allah karena ketakutan kita terlalu besar dan menguasai kita. Nah, alasannya dikatakan karena Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Kalimat pertama di dalam pembacaan kita itu diawali dengan satu perintah, dikatakan jangan takut. Hal yang menariknya yaitu Tuhan tidak mengatakan bahwa masalahmu akan segera hilang. Tuhan juga tidak menjanjikan kehidupan tanpa penderitaan. Ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Tetapi sebaliknya, Tuhan memberikan alasan mengapa umatnya atau mengapa orang percaya tidak perlu takut. Dikatakan karena Tuhan yang menyertai. Ingat, Tuhan yang menyertai kita. Nah, hal ini juga dikatakan bahwa penyertaan Tuhan itu adalah jaminan terbesar di dalam kehidupan orang percaya. Musa mampu memimpin bangsa Israel karena Tuhan yang menyertai. Yosua berani memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian karena Tuhan juga yang menyertai. Demikian juga Daud dapat mengalahkan Goliat karena dia yakin Tuhan bersamanya. Itu seringkali yang membuat kita takut bukanlah besarnya masalah, melainkan perasaan bahwa kita harus menghadapinya sendiri. Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai kita. Yang berarti bahwa di dalam setiap air mata kita, di dalam setiap kegagalan kita, di dalam setiap pergumulan bahkan kesulitan kita, Tuhan hadir di sana. Karena itu Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Dan juga Tuhan mengingatkan kita bahwa Ia yang membimbing kita karena Ia adalah Allah. Nah, jika ketakutan berhubungan dengan ancaman dari luar, kebimbangan sering muncul dari dalam hati. Karena itu kebimbangan membuat seseorang kehilangan namanya keyakinan dan arah hidup. Tetapi Tuhan tidak hanya berkata, "Aku adalah Allah." Tetapi Tuhan mengatakan bahwa aku ini Allahmu. Nah, hal ini
menunjukkan antara hubungan pribadi antara Allah dengan umatnya, yaitu Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, itu adalah Allah yang mengasihi dan juga memelihara umatnya. Karena itu, ketika seseorang memahami bahwa Tuhan adalah Allahnya, ia akan memiliki dasar yang kokoh untuk menghadapi berbagai situasi. Ia akan memiliki dasar yang kokoh untuk menghadapi situasi di dalam kehidupan. Nah, dunia boleh berubah, keadaan boleh sulit, tetapi ingat bahwa Allah tetap sama. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya dan percaya kepadanya. Karena itu banyak orang yang menjadi bimbang karena lebih percaya kepada kemampuan dirinya sendiri daripada percaya kepada Allah. Tetapi iman mengajarkan kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Karena itu yang kedua mengingatkan kita supaya kita tidak bimbang karena Tuhan adalah Allah kita. Dan juga firman Tuhan mengatakan percayalah kepada janji pertolongan Tuhan. Nah, di dalam bagian terakhir pembacaan kita dikatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, bagian terakhir ayat ini berisi tentang janji yang besar dari Allah. Yaitu yang pertama, Tuhan akan meneguhkan. Di mana bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Ada saat-saat ketika manusia merasa tidak sanggup lagi berjalan, tetapi Tuhan sanggup memperbaharui dan menguatkan umatnya. Nah, itu suatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan yang akan meneguhkan kita, bahkan dalam keadaan yang lemah sekalipun. Karena kekuatan yang diberikan Tuhan bukan sekedar kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan rohani untuk tetap setia dan bertahan di dalam iman. Dan juga yang kedua dikatakan Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan tidak hanya melihat penderitaan umatnya dari jauh, tetapi dia juga turun tangan memberikan pertolongan. Pertolongan Tuhan mungkin tidak selalu datang sesuai waktu yang kita inginkan, tetapi selalu datang tepat pada waktu yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu sepanjang Alkitab kita melihat bagaimana Tuhan menolong umatnya, membebaskan bangsa Israel dari Mesir, menyelamatkan Daniel dari gua singa, bahkan memelihara Elia di tengah masa kelaparan. Jadi kita harus percaya bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Janji terakhir adalah bahwa Tuhan akan memegang umatnya dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Nah, tangan kanan di dalam Alkitab itu selalu melambangkan tentang kuasa, kekuatan, dan kemenangan. Nah, betapa indahnya janji Tuhan, yaitu Tuhan tidak hanya menyuruh kita berjalan sendiri, tetapi Dia yang memegang kita ketika kita lemah, ketika kita tersandung, dan Dia yang mengangkat kita ketika kita hampir menyerah. Karena itu tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.